Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Sultan Harun al-Rasyid masyghul berat. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya suasana Balairung jadi lengang sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas, menyampaikan pesan Sultan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi sambil mengelus-ngelus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh. Maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Sultan dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku Syah Alam, apakah kehendak Duli Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Sultan. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari, kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau saja. Besok, datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara kepadamu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya Balairungku. Segala titah Baginda, patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan ta'zim. Tetapi Sultan cuma menggeleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Pada suatu hari yang cerah,
Raja Harun al-Rashid mengalami kejenuhan dan berencana hendak pergi ke hutan yang terkenal akan keindahannya. Raja pun mengajak Abu Nawas sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. "Siap paduka raja," kata Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas tidak keberatan dengan ajakan rajanya tersebut, dan berangkatlah mereka ke hutan dengan mengendarai keledai sambil bercengkrama di sepanjang perjalanan. Tanpa terasa, mereka sudah menempuh hampir separuh perjalanan, dan tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari rumah penduduk. Mereka berhenti karena ragu ke arah mana hutan yang dituju. Setahu mereka, kedua jalan itu memang benar menuju hutan yang mereka tuju. Hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas pun angkat bicara. "Paduka, saya sarankan agar kita tidak usah meneruskan perjalanan." "Kenapa, wahai Abu Nawas?" kata paduka raja. "Hamba berkata demikian karena kalau kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita tidak pernah kembali lagi. Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita meninggalkan sesuatu yang meragukan?" jawab Abu Nawas. Dalam kebimbangan, anak buah paduka raja yang masih merupakan teman Abu Nawas berkata, "Aku pernah mendengar ada dua orang kembar yang hidup di semak-semak sebelah sana," kata ajudan. "Apakah engkau mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga. Mereka adalah si yang memiliki rupa sangat mirip. Yang satunya selalu berkata jujur, dan satunya selalu berkata bohong," jawab ajudan. "Baiklah, kita istirahat dulu. Nanti kita menuju ke rumah si kembar," kata Abu Nawas. Abu Nawas, paduka raja, dan prajuritnya kemudian beristirahat sejenak sambil makan. Seusai makan, mereka menuju ke rumah si kembar bersaudara itu. Setelah pintu diketuk, maka keluarlah salah satu dari mereka. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak lebih," kata dia. Abu Nawas pun mendekati salah satu si kembar yang beda sifat itu, dan mulai menanyakan jalan yang menuju hutan yang indah dan berbisik. Dan salah satu si kembar itu pun menjawabnya dengan berbisik pula. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan segera pamit untuk meneruskan perjalanan. "Paduka raja, hutan yang kita tuju, jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas. "Bagaimana engkau bisa tahu harus ambil jalan arah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya tadi orang yang selalu berkata benar atau berkata bohong," tanya paduka raja. "Wahai paduka, orang yang aku tanyai tadi menunjukkan jalan sebelah kiri," kata Abu Nawas. Paduka raja masih juga belum mengerti dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudnya?" tanya raja. "Karena orang itu menunjukkan jalan sebelah kiri," jawab Abu Nawas. "Coba jelaskan kepadaku," tanya raja. "Tadi aku bertanya ke orang itu, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Dan dia menjawab sebelah kiri. Dengan pertanyaan itu, siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata jujur, pasti akan menjawab sebelah kiri." Jawabannya, yang pertama, bila yang ditanya tadi adalah orang yang selalu berkata benar, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab ia tahu saudara kembarnya selalu berkata bohong. Yang kedua, bila yang ditanya tadi orang yang berkata bohong, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu bahwa saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudaranya selalu berkata benar. Akhirnya, rombongan raja itu memilih jalan yang ditunjuk Abu Nawas. Tak lama kemudian, masuklah mereka ke dalam hutan yang memiliki pemandangan yang indah. Raja pun menjadi senang dan memberikan sebuah hadiah kepada Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah.
Abu Nawas memang cerdik. Meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti. Sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rasyid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendopo dengan berbagai jamuan makan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan, menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. Hamba kira mungkin sekitar 100 dinar saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau, Abu Nawas. Harga sabuku saja 100 dinar, bentak Raja. "Tepat sekali, Paduka. Memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat padanya. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. "Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu. Panahlah sekali saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara," kata Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. "Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makalar tanah," ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi, anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. "Kalau yang ini, Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah," sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini, kebetulan anak panah yang dibidiknya mengenai sasaran. "Nah, yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan," kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah. Dia pun langsung memohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Abu Nawas mendengar baginda raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal.
Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya dirinya. Terkadang dia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas sangat geram, tetapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong. Belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa memengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasihat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan, karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat tersebut. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hatinya. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu saja," tutur Abu Jahal. "Tapi, bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang, tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasihat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasihat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat makin miskin, tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas
Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan baginda raja yang aneh itu. Sekarang, pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata baginda raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya baginda raja. Sudah, Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu, menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya baginda raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika baginda raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta, air laut yang rasanya tawar," ucap baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana, tutur baginda raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui baginda raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba baginda raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah baginda raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan baginda raja. "Hai Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa kau tidak lakukan?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan juga jujur," kata baginda raja tersenyum puas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Bahkan, untuk berjalan saja terasa berat.
Akhirnya Baginda Raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil, lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobatinya. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar di seluruh kota. Banyak para tabib yang akhirnya ikut mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini, kata raja. Benar Baginda, kata Abu Nawas. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Raja Harun al-Rasyid. Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya, jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menerangkan penyakit apa yang dideritanya agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobatinya. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik untuknya. Di bawah pohonnya rindang, Abu Nawas terus berpikir resep untuk sang Baginda. Maklum saja, Abu Nawas bukanlah tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa untuk Baginda Raja. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan tersebut, malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Raja Harun al-Rasyid. Maafkan hamba Baginda. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur unta itu sendiri, karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang. Terang Abu Nawas. Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Raja Harun al-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran, bukankah unta itu beranak bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Baginda Raja lantas tersadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Raja Harun al-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangannya mencari telur unta dengan berjalan kaki. Baginda Raja pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan. Esok harinya, Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang diderita hilang begitu saja. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas segera menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba ajukan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya, engkau telah mempermainkanku ya?
Jawab Baginda. Apa yang Baginda maksud? Tanya Abu Nawas. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak, terang Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua, hingga ia memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya, supaya Baginda Raja tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi, bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar? Apa yang kau katakan itu benar, Abu Nawas? Jawab Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali. Lanjut Baginda Raja. Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Sobat Azul, rahimakumullah. Ada berbagai macam cerita lucu dari Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang berpuasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga, ada saja akal cerdik yang ia lakukan. Kali ini, dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak berpuasa. Kira-kira, akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita simak cerita lucu Abu Nawas tentang berpuasa. Al-Kisah. Pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes sama sekali. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan makan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja, ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum, ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa sholat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib.
Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran. Kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya, nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk. Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji, akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lompat tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lompat tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Dan keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam, aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah, sahabat, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik. Jalan-jalan yang mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu luar biasa sekali, sahabat, ucap salah satu sahabatnya. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat. Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja, ucap sang pujangga memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya kepadaku, "Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?" Tentu saja aku langsung menjawab iya. Kemudian beliau kembali bertanya, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab, "Belum." Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga, aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang bujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai.
Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Dikisahkan dalam buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas, susunan Sukma Hadiwianto, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda. Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda. Apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan untuk rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, 'Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan.' Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rashid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya, Baginda keturunan Mongolia. Baginda memusuhi ulama. Baginda membiarkan partai Bans yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat. Sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka dapat mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam.
Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna, karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan. Tapi dengan infrastruktur, kita semakin mudah mencari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka." Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. "Jadi, boleh saya menjual matahari?" Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya.